Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rehan dengan NIM 4142011045 dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai tugas besar 2 dari mata kuliah Teknik Instalasi Listrik. Sebelum saya membahas sedikit mengenai rangkaian yang sudah saya buat, saya ingin sedikit membahas mengenai makalah yang sudah saya buat. Pertama yaitu ada kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan makalah tepat waktu. Tanpa rahmat dan pertolongannya, saya tidak akan mampu menyelesaikan makalah ini dengan baik. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan kelak. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat sehatnya sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Teknik Instalasi Listrik. Saya menyadari makalah ini masih perlu banyak penyempurnaan karena kesalahan dan kekurangan. Apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, saya memohon maaf. Demikian yang saya dapat sampaikan. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Selanjutnya yaitu mengenai pendahuluan. Latar belakang. Pemasangan instalasi listrik di rumah tangga idealnya harus mengikuti standar yang berlaku. Hal ini bertujuan supaya produsen energi listrik dan pelanggan terhindar dari kerugian. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan adalah dengan membuat sistem pembumian instalasi listrik rumah tangga. Baik tidaknya suatu sistem pembumian dipengaruhi oleh sumber daya, perancang, dan instalasi listrik. Pengetahuan akan standar dan peraturan yang berlaku sangatlah penting dimiliki oleh seorang perancang atau instalator instalasi listrik. Sistem distribusi tenaga listrik berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk sebagai pusat beban ke pelanggan secara langsung atau melalui gardu distribusi atau gardu trafo. Dengan mutu yang memadai sesuai standar pelayanan yang berlaku. Sistem distribusi adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang paling banyak mengalami gangguan jaringan distribusi pada umumnya. Lebih panjang dibanding dengan jaringan transmisi. Jumlah gangguannya dalam per 100 km per tahun juga paling tinggi dibandingkan jumlah gangguan pada saluran transmisi, sehingga masalah utama dalam operasi sistem distribusi adalah mengatasi jaringan. Pada saat sekarang, juga kebanyakan orang hanya bisa mengerti dengan apa itu instalasi, sedangkan mereka tidak tahu bagaimana cara aturan dan pemakaian yang benar. Sehingga hal itu menyebabkan pengaruh yang buruk terhadap cara dan penggunaan instalasi listrik. Mereka tidak tahu bagaimana bahaya dari itu semua dan bagaimana seharusnya sikap dalam menghadapi instalasi listrik tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja pengelompokan beban pada instalasi rumah tinggal? Kedua, bagaimanakah cara menentukan sambungan sirkuit pada satu peranti? Dan yang ketiga, apa saja yang harus diperhatikan saat pembebanan serta pemasangan jumlah titik sambungan instalasi listrik? Tujuan daripada rumusan masalah ini yaitu mengerti dan memahami tahap-tahap pengelompokan beban instalasi rumahan, mengerti dan memahami penempatan titik beban dan saklar, mengerti dan memahami cara pemberian beban, serta pemasangan jumlah titik sambungan yang baik dan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Batasan masalah. Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah di atas, maka dalam permasalahan ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki, maka permasalahan ini hanya membatasi masalah pada instalasi pada rumah. Pembahasan. Saya membuat judul pada makalah ini yaitu tentang pemberian beban serta pemasangan jumlah titik sambungan instalasi listrik rumah 2 lantai. Yang pertama yaitu pengelompokan beban. Jenis beban. Beban yang terdapat dalam rumah dan bangunan beragam sesuai dengan keadaan penghuni dan jenis bangunannya. Dalam perancang instalasi, ada baiknya untuk mengelompokkan beban sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penerangan, peranti rumah, peranti kantor, penyamun udara, sistem air, dan beban khusus. Jumlah maksimum titik beban di sirkuit akhir
yaitu dapat dihubungkan paralel pada suatu sirkuit akhir, dapat dilihat pada tabel 8.3 dan 8.4. Pada halaman berikut, PUIL 2000, ketentuan ini tidak berlaku pada sirkuit akhir yang menyuplai perlengkapan dan mempunyai nilai nominal dari 20 ampere atau lebih 20 ampere per fase. Sirkuit akhir yang hanya mempunyai satu titik beban hanya perlengkapan tersebut. Jumlah titik beban yang dihubungkan pada satu sirkuit akhir tergantung pada nilai nominal gawai proteksi, yang nilai maksimumnya tidak boleh lebih dari KHA penghantar sirkuit. Sirkuit akhir untuk penggunaan tunggal. Ada sirkuit akhir yang menyuplai PUIL 2011. Yang pertama yaitu ada titik penerangan, KKB, KK 10 ampere, KK 15 ampere atau kotak kontak 20 ampere. Selanjutnya yaitu menentukan beban sirkuit pada satu peranti atau pada satu kotak kontak atau KKB. Jika alat listrik tersambung secara tetap, maka daya tersambung sama dengan daya pengenal. Yang kedua, dapur listrik. Penentuan penempatan titik beban dan saklar yaitu ada 3. Yang pertama yaitu penempatan titik lampu. Tingkat iluminasi yang memadai merupakan unsur dari dasar bagi rumah tangga modern. Seringkali hasil yang baik diperoleh kombinasi penerangan dari titik lampu yang permanen dan luminer yang tidak dipasang tetap. Penempatan titik lampu menjadi penting untuk memperoleh hasil penerangan yang diingini. Yang kedua yaitu penempatan titik kontak-kontak. Sebaiknya ditempatkan di dekat ujung dinding daripada di tengah untuk menghindari terhalang karena penempatan mebel atau lemari yang besar. Kotak kontak sebaiknya ditempatkan kurang lebih 30 cm di atas lantai dengan dilengkapi penutup atau 30 cm di atas landasan bidang kerja meja. Yang ketiga yaitu ada penempatan saklar di dinding. Saklar dinding biasanya ditempatkan kurang lebih 120 cm di atas lantai di jalan yang bisa dilalui. Jika harus dilayani dengan membuka pintu terlebih dahulu, maka saklar dinding ditempatkan di dekat dan di sisi pintu yang membuka. Kadang-kadang perlu satu titik penerangan dalam satu ruangan. Dalam gang atau tangga dikendalikan oleh lebih dari satu saklar. Maka untuk itu dipasang sejumlah saklar alih atau saklar hotel, yang biasa disebut juga dengan saklar tukar, di tiap pintu masuk atau di tiap ujung gang atau tangga. Selanjutnya itu ada pembebanan. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pemberian beban saat memasangkan instalasi listrik rumah, yaitu yang pertama ada nilai pengenal gawai proteksi sirkuit. Yang kedua yaitu ada titik pencahayaan. Selanjutnya yaitu ada KKB kombinasi ganda. Dengan kondisi ini di instalasi rumah dan unit hunian individual. Selanjutnya yaitu sirkuit pada instalasi rumah yang padanya tersambung dengan KKB. Selanjutnya yaitu ada peranti magun atau stasioner. Sambungan yang dibatasi pada sirkuit dengan penampang kurang dari 2,5 mA 2,5 mm kubik. Tidak boleh disambungkan KKB atau KK fase 115 ampere atau 20 ampere. Kotak kontak dan peranti listrik. Dalam hal satu sirkuit akhir yang melayani kotak kontak dan peranti yang terpasang secara permanen diproteksi oleh pemutus sirkuit arus lebih di instalasi bukan rumah. Jumlah titik pada sirkuit perlu dibatasi apabila peranti-peranti tersebut adalah jenis dari yang sama atau KK yang dimaksudkan untuk menyambungkan peranti yang sama. Selanjutnya yaitu ada kabel yang panjang dari pusat distribusi yang diperlukan untuk menyuplai perlengkapan portable seperti pemotong rumput, perlengkapan perbengkelan, alat las. Dasar-dasar listrik. Standarisasi juga mengurangi pekerjaan tangan maupun pekerjaan otak. Dengan tercapainya standarisasi, mesin-mesin dan alat-alat dipergunakan secara lebih baik dan lebih efisien, sehingga dapat menurunkan harga pokok dan meningkatkan mutu. Standarisasi juga membatasi jumlah jenis dan bahan dan barang, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Simulasi pemberian beban. Pada instalasi rumah tinggal, apabila hendak memasang instalasi listrik, maka harus mengetahui terlebih dahulu gambaran secara umum keadaan dari suatu bangunan yang akan dipasang instalasi listriknya. Hal ini akan lebih mudah dalam mengatur tata letak komponen dan peralatan serta penentuan titik-titik cahaya sesuai dengan kebutuhan ruangan. Harus diperhatikan, spesifikasi dan syarat pekerjaan ini menguraikan syarat yang harus dipenuhi pihak pemborong, antara lain mengenai pelaksanaan materialnya yang digunakan, waktu penyerahannya, dan sebagainya.
Berikut adalah merupakan salah satu contoh simulasi yang saya buat sebelumnya. Simulasi ini saya buat untuk mengetahui rekapan daya yang dibutuhkan pada instalasi rumah tinggal. Gambar-gambarnya harus jelas, mudah dibaca, dimengerti. Dari gambar yang saya buat di atas merupakan pemberian beban lampu yang dikelompokkan menjadi dua, di mana keduanya menggunakan beban yang sama, yaitu sama-sama menggunakan beban 220 volt. Dan yang terakhir yaitu ada penutup. Kesimpulan, perencanaan beban untuk instalasi rumahan sangat diperlukan untuk mengetahui apa saja tahap-tahap yang akan dilakukan. Pemberian beban untuk instalasi listrik rumahan harus sesuai dengan aturan yang berlaku pada PUIL 2011. Salah satu penyalahgunaan dalam pemanfaatan instalasi listrik yang khas adalah penggunaan yang tidak tepat terhadap penginstalasian listrik, dan merupakan masalah yang umum di kalangan masyarakat pengguna listrik. Pemasangan jumlah titik sambungan untuk instalasi listrik rumah harus sesuai dengan penempatan titik beban dan saklar. Dan yang terakhir yaitu kotak-kotak atau piranti yang terpasang secara permanen diproteksi oleh pemutus sirkuit arus lebih di instalasi beban bukan rumah. Jumlah titik pada sirkuit tidak perlu dibatasi. Selanjutnya saya ingin sedikit membahas mengenai simulasi yang sudah saya buat. Ya, baiklah. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai simulasi yang sudah saya buat dengan menggunakan aplikasi multisim. Ya, berikut ini merupakan simulasi yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan aplikasi multisim. Pemberian beban serta pemasangan jumlah titik sambungan instalasi listrik rumah 2 lantai. Pada simulasi yang sudah saya buat ini, saya membagi menjadi 2 kelompok beban lampu, yang dimana masing-masing kelompoknya mengenai beban yang sama. Saya menggunakan beban tegangan 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Kabel yang merah merupakan tegangan dan kabel yang biru merupakan netral. Di sini saya tambahkan ground supaya lebih aman. Kemudian disambungkan dengan kabel netral. Kabel yang merah merupakan kabel tegangan yang saya sambungkan dengan switch DPST, lalu kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, yang dimana kelompok pertama dimasukkan kepada switch SPDT dan kelompok yang kedua juga sama. Rangkaian ini merupakan 2 kelompok yang sama, hanya dibedakan dengan jalurnya saja. Beban lampu yang saya berikan kedua kelompok sama, yaitu sama-sama dengan 220 volt. Apabila di running, lampu akan menyala dan jumlah tegangannya pun terlihat, yaitu 219,9 volt sesuai dengan jumlah beban yang saya berikan. Ya, ini merupakan simulasi yang sudah saya buat untuk memenuhi syarat tugas besar 2 dari mata kuliah Teknik Instalasi Listrik. Sekiranya ada salah kata, salah rangkaian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.